Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah persiapan ulangan semester ganjil kelas 11 SMA mata pelajaran kimia. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Soal yang pertama, diberikan gambar struktur sebagai berikut. Atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarter ditunjukkan oleh nomor, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. C primer adalah C yang mengikat satu atom C lain. Ini nomor 1, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10. Ini adalah C primer. Kemudian C sekunder adalah C yang mengikat dua atom C lain, yaitu di sini nomor 5, nomor 7, nomor 9. Ini C sekunder. C tersier adalah C yang mengikat tiga atom C lain. Nomor C2. Di sini C tersier nomor 2. Kuarter adalah C yang mengikat 4 atom C yang lain. Di sini adalah C nomor 3. Sehingga jawabannya 6523. Jawabannya adalah A. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal 2. Dari gambar di bawah ini tata nama yang tepat adalah ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Maka rantai utama kita pilih yang lurus, jumlahnya terpanjang 6. Rantai cabangnya ada 4. Kemudian bisa juga kita pilih yang berbelok. Ini juga 6, tapi cabangnya ada 1, 2, 3. Nah, menurut sistem tata nama UPEC, cabang yang benar yang lebih banyak. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian bisa juga beloknya ada 2 kali, 1, 2. Ini rantai utama, option pilihannya. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ini cabangnya juga ada 2. Ada 3. 1, 2, 3. Jadi yang betul yang paling atas. Kalau kita pilih seperti ini sama dengan yang nomor atas. Ini sama. Cabangnya sama, jumlah C-nya 6. Sehingga rantai utama ini ada 6 heksana. Maka cabangnya diberi rantai utama diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya CH3, ini C25, ini CH3, namanya metil, ini etil, ini metil, ini etil. Sehingga namanya 255, 255 trimetil, karena metilnya ada 3, etilnya nomor 3, heksana. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut. Soal ketiga. Perhatikan reaksi berikut. Jenis reaksi di atas berturut-turut adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Kita harus mengenal reaksi substitusi adalah penggantian atom oleh atom lain. Reaksi adisi, cirinya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Reaksi eliminasi adalah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap, cirinya. Reaksi yang pertama, ini ikatan rangkap 2. Ini akan berubah menjadi ikatan tunggal. Maka yang satu adalah reaksinya adisi. Nomor 2, ini ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Nah, ini kebalikan dari nomor 1. Sehingga reaksinya eliminasi. Tunggal menjadi rangkap. Yang ketiga, BR dengan BR mengikatnya. Ya, ditulis BR2. Setelah reaksi hasilnya BR dengan H. Nah, berarti berganti pasangan. Nah, di sini ganti pasangan, maka reaksinya substitusi. Sehingga jawabannya C. Adisi, eliminasi, substitusi. Jawabannya C. Lanjut. Soal yang keempat. Data energi ikatan sebagai berikut.
Berdasarkan data di atas, maka perubahan entalpi pada reaksi adalah ini option pilihannya. Pembahasannya, untuk mengerjakan soal ini, maka persamaan reaksi ini kita ubah dulu di dalam reaksi dengan garis ikat. C2H2, kalau kita tulis dengan garis ikat seperti ini, C selalu tangannya 4. 1, 2, 3, 4. Ditambah kita tulis tambah HCl, garis ikatnya HCl. Anak panah, ditulis anak panah. C2H5Cl, ini kalau kita tulis garis ikat seperti ini. C selalu tangan 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ini kita tuliskan kembali, maka di sebelah kiri anak panah kita tandai kiri. Sebelah kanan anak panah kita tulis kanan. Delta H bisa kita hitung, yaitu sigma energi ikat kiri dikurangi sigma energi ikat kanan. Jumlah energi ikat kiri dikurangi jumlah energi ikat kanan. Kalau kita melihat persamaan reaksi dengan garis ikat ini, maka bagian yang sama bisa kita saling hilangkan. C dan H ini kita hilangkan. Sebelah kanan ada C dan H, kita hilangkan. Sebelah kiri C dan H masih yang atas, maka sebelah kanan juga kita hilangkan. Yang bawah masih ada C dan H, kita hilangkan. Sebelah kanan juga kita hilangkan. Ini menyederhanakan. CH masih hilang, di sebelah kanan juga kita hilangkan. Nah, bagian yang tidak kita silang inilah yang kita hitung. Ikatan rangkap C dengan C kita tulis kembali. Maka energi ikatnya di sini kita tulis 611 kJ per mol. Kemudian sebelah kiri ada ikatan HCl, kita tulis kembali. Besarnya energi ikatan HCl adalah 431 kJ per mol. Kalau sudah bagian kiri kita jumlahkan, hasilnya 1042 kJ per mol. Sebelah kanan anak panah, bagian yang tidak disilang adalah ikatan CH masih C dengan C. C dengan C di sini adalah 347 kJ per mol. Kemudian C dan H masih ada 1. Sehingga di sini C dan H 414 kJ per mol. C dan Cl, ini C dan Cl. Di sini ikatannya ini sebenarnya ikatan tunggal 339 kJ per mol. Sebelah kanan anak panah kita jumlahkan, hasilnya 1100 kJ per mol. Maka besarnya delta H bisa kita hitung kiri 1042 kJ per mol dikurangi 1100 kJ per mol, hasilnya adalah min 58 kJ per mol. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal nomor 5. Suatu senyawa hidrokarbon punya rumus struktur sebagai berikut. Nama senyawa di atas adalah. Nah, ini kita lihat, ini rantai utamanya. Kita hitung rantai utamanya yang terpanjang yang ada ikatan rangkap 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nama rantai utama adalah 2 pentena. Karena ikatan rangkapnya pada nomor 2, 2 pentena. Kemudian di luar rantai utama adalah cabang. Cabang C-nya 1, metil. Ini juga cabang C-nya 1, metil. Sehingga nama senyawanya 2,4. Cabangnya kita tulis dulu 2 dan 4. Dimetil karena metilnya 2. Kemudian rantai utamanya 2 pentena. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut. Soal yang ke-6. Jika persamaan KC dari kesetimbangan nada segi ini ditulis KC sama dengan dan seterusnya, maka persamaan reaksi kesetimbangan yang benar adalah ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Di dalam menuliskan rumus KC, maka bisa kita sederhanakan sama dengan zat sebelah kanan kita pangkatkan koefisien perkalian, kemudian zat sebelah kiri juga perkalian masing-masing dipangkatkan dengan koefisien. Sekarang kita lihat di dalam soalnya. Maka bagian yang atas itu adalah kanan anak panah. Maka di sini N2 plus H2. Ini di sebelah kanan anak panah. Kemudian H2 ini dipangkatkan 3. Ini merupakan koefisien H2. Maka di sini koefisiennya 3. Kemudian yang bawah
ini NH3. Ini ditulis di kiri anak panah. Nah, di sini adalah NH3. Di NH3 ini ada pangkat 2. Maka ini koefisien NH3 sama dengan 2. Ini koefisiennya 2. Sehingga di sini jawabannya adalah B. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal yang ketujuh. Perhatikan beberapa senyawa berikut. Pasangan isomer dari senyawa di atas ditunjukkan oleh. Ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Kita harus tahu isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus struktur berbeda, tetapi rumus kimianya sama. Dari kata kunci ini, maka suatu isomer harus memiliki jumlah atom C yang sama. Kita lihat. Yang satu ini ada 6 atom C. Yang kedua juga ada 6. Yang ketiga ada 5. Yang keempat ada 7. Dari sini, ciri isomer juga merupakan rumus strukturnya beda, rumus kimianya sama. Maka dari lihat jumlah atom C-nya, maka yang isomer adalah 1 dan 2 karena jumlah atom C-nya sama. Lanjut. Jawabannya A. Soal ke-8. Diketahui delta HF CO2 sekian, delta HF H2O min 242, delta HF C2H5OH sekian. Besarnya kalori yang dibebaskan pada pembakaran etanol adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Kata kuncinya pembakaran etanol. Kita tulis dalam persamaan termokimianya. Maka kalau pembakaran itu ditambah dengan O2, selalu menghasilkan CO2 plus H2O. Karena ini senyawa organik. Kemudian koefisiennya kita isi. C-nya 2. H2O koefisiennya 3. Sehingga jumlahnya 6, jumlah C-nya 2, O-nya 4 dengan 5, 7. Nah, di sini 2 C2, O-nya ya. O-nya di sini mestinya ada 3. Ya. Di sebelah kiri, kanan kiri anak panah kita sebut sebelah kiri, sebelah kanan anak panah kita sebut kanan. Maka delta H dapat dihitung dengan cara sigma delta HF kanan dikurangi sigma atau jumlah delta HF kiri. Dengan catatan, delta HF unsur bebas sama dengan 0. Kita lihat yang sebelah kiri, delta HF C2H5OH min 278. Delta HF O2 ini tidak ada, tidak diketahui. Karena ini unsur bebas, maka 0. Yang sebelah kiri kita jumlahkan berarti ada min 278. Sebelah kanan ada 2 kali CO2. Maka di sini 2 kali min 393 kJ per mol. Delta HF CO2 di sini ya. Kemudian sama dengan min 786 kJ per mol. Kemudian di sini ada 3H2O, maka 3 kali delta HF H2O. Maka 3 kali delta HF H2O min 242 sama dengan min 726 kJ per mol. Yang sebelah kanan kita jumlahkan, hasilnya min 1512 kJ per mol. Delta H ini adalah kanan dikurangi kiri, berarti min 1512 dikurangi dengan min 278 kJ per mol. Delta H-nya sama dengan min 1234 kJ per mol. Nah, ini kalori yang dibebaskan mestinya, maaf, ini sebenarnya jawabannya B, yaitu plus 1234 kJ per mol. Yang nomor soal 8 jawabannya adalah B, karena di sini kalori yang dibebaskan. Lanjut. Soal nomor 9. Dalam suatu bejana bervolume 1 liter dapat 4 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Dalam keadaan setimbang, pada suhu tetap terbentuk 1 mol O2. Harga Kc adalah, ini option pilihannya. Pembahasannya, kita lihat, ini kita tulis kembali. Volume 1 liter, mula-mula ini ada 4 mol. Ini belum ada. Dalam keadaan setimbang, O2 sudah ada 1 mol. Nah, ini berarti O2 yang dihasilkan 1 mol. Kalau koefisien 1 itu 1 mol, maka NO koefisiennya 2 ya tinggal 2 kali 1 sehingga 2 mol. Maka NO2 koefisiennya sama dengan NO, maka NO2 yang terurai juga
2 mol. Dalam keadaan setimbang, NO tinggal kita tulis di sini 2 mol. Dalam keadaan setimbang, NO2 4 dikurangi 2 berarti 2 mol. Saat setimbang terdapat NO2 2 mol, NO ini 2 mol, O2 ini 1 mol. Maka konsentrasi NO2 adalah 2 mol per liter, mol per volume, volumenya 1. Sehingga 2 mol per liter. Konsentrasi NO adalah 2 mol per liter, konsentrasi O2 adalah 1 mol per liter. Maka harga Kc sama dengan yang kanan NO kuadrat kali O2, konsentrasi O2, dibagi konsentrasi NO2 dipangkatkan koefisien. Sehingga Kc sama dengan 2 pangkat 2, 1 kalikan 1, ya, ini konsentrasi NO, ini kan 2, konsentrasi O2 ini 1, dibagi konsentrasi NO2 ini 2 pangkat 2. Sehingga saya hilangkan Kc sama dengan 1. Jawabannya adalah B. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal 10. Pada reaksi P plus Q diperoleh R menjadi R diperoleh data sebagai berikut. Ya, ini laju reaksinya. Order reaksi terhadap zat P sebesar. Ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Kalau ingin mencari order P, syaratnya adalah konsentrasi Q tetap. Nah, ini konsentrasi Q yang tetap ini. Data nomor 2 dan 3. Konsentrasi Q tetap. Berarti data nomor 2 dan 3. Ini P-nya 0102, ini laju reaksi 0204. Misalkan order P adalah X, maka bisa kita hitung dari data nomor 2 dan 3, ini V2 sama dengan konsentrasi P kali X konsentrasi Q kali Y dibagi, ini V2, ya, ini V2, V3-nya data nomor 3, V3, konsentrasi P pangkat E, konsentrasi Q pangkat Y. V2 itu 0,2, konsentrasi P adalah 0,1 pangkat X, konsentrasi Q 0,2. Dibagi, laju reaksi pada data nomor 3 adalah 0,4, konsentrasi P pada data nomor 3 adalah 0,2, konsentrasi Q pada data nomor 3 adalah 0,2. Sehingga bisa disederhanakan, ini hilang karena sama. Ini juga, ini 1, ini dibagi 0,2, 2. Ini juga dibagi 0,1, 1. Ini dibagi 0,2, ini 2. Nah, sehingga setengah sama dengan setengah pangkat X, X sama dengan 1. Bisa juga dengan cara yang lebih praktis, kita lihat V sama dengan P pangkat V. Laju reaksi dari data nomor 2 ke 3, 02 ke 04, itu 2 kali. Maka di sini ditulis 2. Konsentrasi P ini dari 01 ke 02 berarti 2 kali. Maka di sini 2 pangkat X. Sehingga X sama dengan 1. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut. Nomor 11. Sebanyak 2 mol gas SO3 dimasukkan dalam wadah yang bervolume 1 liter. Terjadi kesetimbangan ini. Jika derajat disosiasinya 40%, harga Kc adalah, ini option pilihannya. Pembahasannya, kita tulis kembali kesetimbangan kimianya. Mula-mula terurai setimbang. Ini terurai ya. Mula-mula SO3-nya 2 mol. Ini SO2-nya belum ada, O2-nya juga belum ada. Kemudian kita hitung dulu. Derajat disosiasinya sebesar 40%. Maka gas SO3 yang terurai 40% kali 2 mol. Sehingga 4/5 mol. Maka yang terurai 4/5. Kalau ini yang terurai 4/5, koefisiennya 2, maka SO2-nya di sini koefisiennya sama, maka juga 4/5. Koefisien O2 yang dihasilkan, koefisiennya separuhnya, maka ini setengahnya kali 4/5, sehingga 2/5 mol. Dalam keadaan setimbang, maka ini tinggal kita tulis hasilnya 2/5, ini 4/5, bagian yang SO3 2 dikurangi 4/5 sama dengan 6/5 mol. Lanjut. Sehingga saat setimbang terdapat SO3
ini 6/5 mol ya sama dengan 1,2 ya. Mol dibagi liter SO3 ya. 6/5 mol. 1/1 ya, 1/1 sama dengan 1,2 ya. 1/1. Kemudian SO2 di sini 0,4 mol. Ya, SO2 itu 4/5. 4/5 itu sama dengan 0,4 mol SO2. Sehingga sama dengan 0,4 mol. O2 sama dengan 0,4 mol. 0,4 mol. Sehingga kalau kita lihat Kc SO2 kuadrat kali O2 kuadrat SO3 kuadrat. Sama dengan ini 4/5. Kita tulis SO2 ini 4/5 saja. Ini mohon maaf saat setimbang ini tidak berlaku aja. Karena ini kita langsung menggunakan ini ya. Karena konsentrasinya 1. Volumenya 1. Sehingga ini hasilnya menunjukkan mol per liter. 4/5 kali 2/5. Ini 6/5 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 8/4/5. Jawabannya adalah E. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.